Hidup dulu, monggo. Ora sah. Ke bojo iku sing lara. Enggak, ini saya ada gemblengan, ada sedia. Selaurus. Kita itu kalau pengen sabar dan. Jadi kita itu kalau pengen dihormati orang, kita harus bisa menghormati orang lain. Hah? Sabar. Ketika ada orang yang mendolimi kita, bisa jadi Rizalul Gaib yang ada di tempat itu yang Ayo apa kayak ngene iki? Ora butuh. Iya. Nyambut gawe wayah golek duit. Bisa gantian nggak ngambeknya? Apa kayak ngene iki apa? Tanggung jawabnya Gusmu piye? Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim. Ora peduli aku. Wa barik ala sayyidina. Wargane iki lara, bojone iki, mas iki. Apa Pak? Nek kapan iki? Jangan. Siapa apa? Kapan nih? Nggak apa-apa, yang lain diam. Kapan? Yang lain diam. Diam. Istighfar, basana. Istighfar, basana. sakit-sakitan. Sakit tahu. Terutama di sininya ini, di dadanya. Kalau ini dari tempat, berarti tempatnya diusahakan yang mati gitu.
setiap masuk rumah diusahakan dalam keadaan wudu. Jadi sebelum masuk rumah wudu dulu, baca surat Al-Ikhlas supaya apa? Masalah yang dari luar bisa lepas, tidak masuk ke dalam. Ketika mau keluar dari rumah, wudu dulu, baca surat Al-Ikhlas 7 kali. Supaya apa? Supaya lepas masalah yang dari rumah tidak kebawa ke luar. Itu nanti insya Allah dengan tidak sakit-sakit dan tidak ada banyak masalah dari rumah. Sebenarnya cuman di sini itu kita tidak pernah ada yang namanya itu memberatkan, tidak ada. Jadi semuanya di rumah sampai ada kotoran, saya itu mengajarkan untuk membersihkan secara langsung, itu gratis. Saya kasih caranya buat kotorannya itu loh Pak. Jadi nggak harus saya ke sana, nggak harus sampai keluar biaya, gitu. Jadi nggak perlu kayak saya belum ada persiapan apa, nggak perlu persiapan apa-apa. Persiapannya diri kita sendiri, diri kita dipersiapkan gitu aja. Nggak usah persiapan duit apa, nggak perlu. Diri kita sendiri tuh loh. Nah yang bisa menyelesaikan masalah itu ya diri kita sendiri, masuk ke dalam diri kita. Ini kan jantungnya, dadanya. Saya sudah bilang kalau penyakit dari jantung, dari dada pasti karena kita ada 4 tempat nasab tidak taat maksiat. Jadi nggak semua penyakit sihir itu ini kurang itu namun ya namun mana dokter ya dokter ya diri kita sendiri. Dokter itu ya semuanya sarana, tapi kan kita juga punya diri kita sendiri. Diri kita itu mampu mengobati diri kita sendiri. Yang lainnya itu bantuan, termasuk saya cuma bantuan. Ya. Nah ini yang jadi dukun itu kayak gini. Semangat. Maju aja ke depan. Aduh. Pak Purnomo. Nah ini namanya Kang. Dari mana Kang Yohan? Kalau ini dari Kalimantan. Namanya siapa? Orin. Ini Iki Pak Nur. Aduh. Masalah jangan dijadikan masalah. Belajar dari masalah, jangan bikin masalah. Pak Nur, ini perlu penanganan khusus ini. Iya. Ini dari Kalimantan juga ya? Iya. Salat malamnya apanya? Pernah ada jalan dulu. Lagi ya tang dirapek lagi. Kan puasa iki lek orang rapi kan puasa iki. Wah. Ini anak-anak saya yang lain belum kelihatan kemana ini? Ricky, Andi, terus siapa lagi? Ricky tadi izin Bah, dia ngurusin kucing sekali sebentar. Mandiin kucing. Di sini. Assalamualaikum. Saya tak perlu saya. Dari mana Bapak? Kalimantan. Mantap. Padahal saya sendiri sangat keilmuannya juga. Salah satunya dari Kalimantan. Yaitu dari Abah Kumpul. Sholawat Muridat itu, ini saya ambil perkataan ini dari Abah Sekumpul ya. Beliau ini adalah wali Allah. Beliau pernah menyampaikan kepada saya lewat mimpi tadi. Masalah benarnya, haknya saya kembalikan kepada Allah. Kalau ada salahnya, itu murni kesalahan saya. Jadi saya pernah bermimpi waktu itu saya mendapatkan ijazah ismudat dari guru saya, dari Abbas Suyuti Al-Ghazali. Beliau
di Jawa Tengah. Beliau menyampaikan ke saya, zikir kan ismudat. Zikir ismudat itu zikir Allah Allah. Oh ya mana? Zikir Allah Allah sebanyak-banyaknya setiap hari. Waktu itu saya mendapatkan ijazah 12.000. Jadi setiap keluar masuk nafas dimulai dari jam 1 siang waktu itu sampai malam. Pada akhirnya saya mendapatkan ijazah secara khusus di jam 1 malam sampai jam 5. Ini nanti saya dunungkan ya. Itu diperintahkan oleh abah saya untuk zikir ismudat, zikir Allah Allah. Berhenti hanya ketika sholat subuh. Waktu itu saya diminta untuk mengamalkan disertai dengan puasa bila ruh. Ini nanti bagi panjenengan yang mau mengamalkan silahkan. Jadi kalau saya itu sudah menceritakan, insya Allah saya sudah mengamalkan dan saya sudah merasakan. Jadi insya Allah saya nggak akan pernah bercerita sesuatu hal yang belum saya rasakan atau yang belum saya amalkan. Kalau sudah saya rasakan baru saya ceritakan. Jangan pegang HP, ditaruh. Jadi adab di dalam berbicara itu salah satunya kalau ada teman kita atau saudara kita atau siapa sajalah yang ada di samping kita sedang berbicara itu jangan pegang HP. Ini adabnya seperti itu. Kalau anak saya pegang HP tak ambil, tak banting. Jadi dulu saya pernah mendapatkan ijazah untuk mengamalkan zikir ismudat. Jadi sebelum zikir saman, zikir hu Allah itu zikirnya adalah zikir ismudat, yaitu Allah Allah Allah. Waktu itu saya mendapatkan ijazah secara khusus yaitu jam 1 malam sampai jam 5 itu dikhususkan untuk zikir ismudat. Itu aja dulu. Jangan mengamalkan amalan apa-apa, karena saya dulu pernah mengamalkan sebelumnya. Saya itu sangat senang sekali belajar ilmu hikmah. Kenapa? Karena dulu waktu ayah saya mengulang ngaji di Lampung, itu setelah selesai mengulang ngaji, sambil saya mijitin beliau, pasti beliau itu bercerita tentang ketika ada di pondok. Ya, sebagai contoh, waktu pembangunan masjid di pondok ayah saya dulu, itu ada banyak tamu yang datang, sedangkan waktu itu dikira yang datang itu hanya sekitar 5-10 orang lah, ternyata sampai 100 orang. Akhirnya makanannya kurang. Abahnya itu suruh mengambil itu apa namanya yang buat ikan itu, wuwu, itu taruh di siring gitu, padahal nggak ada airnya. 5 menit kemudian disuruh ngangkat sudah ada lelenya. Nah, dari cerita-cerita itulah menumbuhkan giroh di hati saya untuk belajar ilmu hikmah. Ceritanya waktu itu pengen sakti lah kayak gitu, ternyata sakti enggak, malah edan iya. Sampai akhirnya saya ketemu sama abah saya itu, sama kiai saya itu diminta untuk mengamalkan zikir ismudat, zikir Allah Allah itu dulu. Jadi nggih. Ngapusi kowe. Iki nyapa? Dia saya tanggung jawab. Den. Iya tanggung jawabmu. Hidup dulu monggo. Ora. Salah Ya. rasah. Ke bojo iku sing lara. Enggak, ini saya ada gemblengan, ada Sukiah. Ora urus. Iki nyapa wis ngene-ngene iki lho. Sabar ya, yang lainnya sabar ya. Sabar nawan iki. Gara-gara kowe lho bojoku kaya ngono kae. Lara kaya ngono kae. Ora. Ora wis rasah lungguan. Jadi gini, kita itu kalau pengen Rasah, Mas. sabar dan. Jadi kita itu kalau pengen dihormati orang, kita harus bisa menghormati orang lain. Hah? Sabar. Apa apa. Kayak kowe nyapa kaya ngene-ngene iki. Enggak mau mungkin. Zikir Allah. Zikir Allah Allah yang lain. Enggak sih. Jadi gini Kang, Amit nggih. Kalau saya nipu, yang saya tipu itu siapa? Lho bojoku kalau Mas. Mulih kok kene.
Loro iki yo kene iki, malah wong loro kae. Jadi saya jelaskan dulu. Suami jenengan itu sakitnya bukan karena berobat dek saya. Beliau itu Buktinya bar kok kene. iya kan dari sini, ya kan? Beliau dari sini bukan sakit karena berobat dari sini. Beda antara sakit karena berobat ke sini dan sakit dari sini itu beda. Jadi mungkin di sini beliau nggak sopan atau apa sehingga yang berada di tempat ini nggak terima dengan apa yang dilakukan oleh suaminya jenengan. Karena di setiap tempat itu ada rijalul gaibnya. Nah, ketika kita senang bersolawat, kita sering al-fatihah, ketika ada orang yang mendolimi kita, bisa jadi rijalul gaib yang ada di tempat itu yang Kayak ngomong kowe. istighfar, zikir Allah, zikir Allah. Ya zikir Allah. Zikir Allah. Ingat ya, kita itu diuji oleh Allah dengan kesabaran. Siapa orang yang sabar itu Kayak apa kayak ngene iki? Sing Ora sabar. butuh. Butuhku pokoke dhuwit saiki. kula niku nggih, Amit. Saya itu Aku saiki lara, Iya. nyambut gawe, wayah golek duit. bisa gantian nggak ngambeknya? Apa iki? Apa kaya ngene iki apa? Nggih, monggo lenggah iki. Ya kan gini, Amit, bisa dengarkan saya nggak sebentar mawon Bapak Ibu sabar. Jadi Ora lungguh-lungguhan, Mas. gini loh. Jadi gini, saya itu datang ke sana bawain madu, bawain kunir kenjenengan itu. Ini orang lain datang ke sini minta ini bayar loh. Orang lain datang ke sini kalau beliau pengen ini tak suruh bayar loh. Buat santri loh. Lah ini saya bawa ke rumahnya jenengan itu saya kasih gratis loh madu itu. Madu itu jangan dihina. Lenggah iki. Wayah bojoku nyambut gawe malah Karena gini. Ngomong Ini tok. iki ya butuh bayar angsuran, Itu butuh aja. beras. Sabar. Yang lainnya istighfar, enggak apa-apa. Sabar. Jadi gini, Kan podo gede. madu itu adalah obat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan madu ini juga dari saya, kemarin nggak terima madu dari saya nggak apa-apa. Tapi madu ini saya dari beli. Kalau saya nggak mau, tak kasih ke yang lain. Dan saya ngasih ke jenengan itu. Rasa ngapus liyane. Rasa ngapus liyane yo apa iki? Piye? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Botone sampean duit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Nah, akhirnya iki tukang ngapus iki. Enggak, Amit. Sebentar mawon. Jenengan bilang saya ngapusi apa? Jenengan pernah tak apusi? Kalau YouTube pesulap merah, YouTube liyane kalau sakit. Genah kae. Tak nisan. Gini ya Bu ya. Pesulap merah menuduh saya menipu. Beliau bisa menunjukkan satu orang saja nggak yang saya tipu? Ya wujute lah bojoku mulai kok kene ya lara kae. Lah ya Amit, suami jenengan datang ke sini Mas. sakitnya ya karena kayak sampean ini kayak gitu loh. Karena berbuat yang nggak baik gitu. Amit Bu. Wong tukang ngapusi lho mau belani. Iya, kalau saya ngapusi mungkin saya sekarang udah di penjara karena saya bikin pondok ini sudah hampir 7 tahun. Dan gini Mbak ya. Mau nggih kedok tok. Lenggah iki. Dan gini ya. Rasa. Monggo lenggah dagongan sampean. Serapenak-penakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Guru. Lenggah iki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ora butuh. Ini tanggung jawabnya Gusmu piye? Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa Ora sallim peduli aku. wa barik ala sayyidina. Warga iki loro, bojone iki, mase iki. Mbak. Ngapa Mbak we? Nek kapan iki? Perlu ngetenaken karena Jangan. Siapa apa? Kapan nih? Nggak apa-apa yang lain diam. Sabar. Yang lain diam. Diam. Istighfar. Basana. Ya salawat aja. Sallallahu ala Sallallahu Pak Mbak apa nih Pak? Ngapunten, Bos. Timbangane mangke tambah geger tiyang kata temen iki perlu kula damelaken ngeten iki. Dalam hati. Ngapunten nih. Kula selama niki sabar kalau dengan anu kula sabar. Istighfar. Salam. Tapi kalau temen iki ngregani wonten sing sakit mriki. Terpaksa saya seperti kayak ini. Kapan gunane asmasin gue gendam itu hati-hati loh Pak, pakai gendam kayak gini. Kamu pakai gendam kayak begini ini
Nanti kalau orangnya itu jadi edan biar coba. Enggak gini. Ini yang lainnya ya. Yang nanti termasuk jenengan yang nanti ikut gemblengan. Sama kan jauh-jauh dari Kalimantan ya. Ikut gemblengan ke saya ya. Jadi kalau sampean, amit Pak gini Pak. Kalau sampean itu menggunakan ilmu hanya untuk sesuatu hal yang rendahan, berarti sampean merendahkan ilmu yang sampean dapatkan dari saya. Sampean wiritan itu kuncinya untuk apa? Untuk menenangkan hatimu biar kamu itu ndak gampang terpancing emosi. Ini saya punya cerita ya Pak ya. Saya punya cerita, dengarkan dulu. Saya dulu waktu berangkat ke pondok, waktu itu saya naik kereta berangkat ke Jawa Timur. Ketika itu di jalan tuh ada pengamen yang tiba-tiba minta uang ke saya, karena uang saya itu cuma tinggal 10.000. Kalau saya kasih nanti saya nggak bisa sampai ke pondok, karena dari kereta nanti masih naik mobil lagi. Akhirnya saya nggak kasih uang itu. Ketika saya nggak kasih uang itu ke pengamen, pengamennya itu ngajak ribut saya, nantangin saya, ngajak ribut saya. Akhirnya saya berantem sama premannya itu. Demi Allah, waktu saya berantem itu, saya bisa ngalahin orang itu, karena memang waktu itu sama kayak jenengan begini. Saya pakai asma Sungai Raja. Saya pakai amalan yang tadi jenengan gunakan itu. Tapi ketika sampai di pondok, biasanya saya kalau ketemu Abah itu, Abah selalu senyum sama saya. Abah selalu tersenyum sama saya. Ketika saya sampai di pondok, Abah saya itu langsung cemberut sama saya. Saya salim, tangannya nggak dikasih. Saya malah disuruh pulang. Kenapa? Kata beliau, kamu itu meremehkan ilmu dari saya. Padahal saya belum cerita sama Abah saya. Saya belum cerita. Kata Abah saya, kamu tuh ngeremehin ilmu dari saya. Punya ilmu itu jangan buat ngelawan pengamen, itu ngerendahin ilmu. Loh kayak jenengan ini kemarin tak gembleng pakai 7 kapsul, terus sampean ngamalin asmasir, ngamalin ilmu gendam dari saya, terus sampean gunain untuk gendam orang-orang kayak gini, itu berarti sampean ngeremehin ilmu saya. Saya bukannya sombong Pak. Kalau buat ngelawan warga yang kemarin satu kampung itu mudah buat saya. Tapi itu adalah ujian dari Allah memang untuk menguji kesabaran kita. Ya kalau kamu punya sesuatu yang berharga hanya untuk ngelawan orang yang nggak punya apa-apa kayak begini, ya percuma kamu belajar sama saya. Itu nguji kesabaran kamu gitu loh. Nguji kesabaran kamu, bukannya biarin orang-orang marah itu. Pamer ilmu daripada ya itu di dalam hatimu masih ada kesombongannya. Kamu ngelakuin yang kayak begini itu biar kamu itu dianggap sakti, kamu tuh gunain ilmu, berarti kan kayak gitu. Kamu lihat kemarin ada orang-orang yang nantang saya, termasuk kamu yang dulu nantang saya, si Joko Arek bacain saya. Ketika sudah saya buktikan apa yang jadi, malah banyak orang yang datang nantang itu loh, suruh buktikan. Saya diundang di dokter Ritkat di sana, disiapin pisaunya saya iris-iris ke tubuh saya, jadi barang bukti enggak? Malah abahmu jadi olok-olokan orang, katanya pisaunya dibalik atau apa. Jadi bukti enggak? Saya datang ke Jakarta sampai diundang di acara TV, sampai saya menatiri, saya minta untuk yang nuduh saya suruh hadirkan, saya nyuruh Raffi Ahmad pihak TV, orangnya enggak datang, jadi olok-olokan enggak? Malah saya dibuat video kayak tenan yang bercanda-bercanda, enggak ada harga dirinya gitu. Ada untungnya enggak sih ketika ada anak kecil yang nantang kita terus kita ngeladenin, berarti kita jadi anak kecil. Kalau kamu tuh bener-bener kamu itu jadi orang yang tua diledekin anak-anak kecil kayak begitu, ya jangan diladenin. Belajar dari abahmu ini loh. Kalau abahmu dulu nggak nanggepin orang yang nantang, ya mungkin nggak kayak begini, nggak jadi olok-olokan banyak orang. Tapi ya nggak apa-apa jadi olok-olokan jadi orang, jadi kotoran yang menyuburkan. Kamu pakai gendam kayak gitu terus nanti orang satu kampung ke sini, kamu mau apa? Kalau kamu dimusuhin banyak orang di jalan terus kamu dijajal, kamu mau apa? Kok nggunain ilmu-ilmu kayak gitu? Ilmu gendam ini namanya. Saya dikasih di sini gemblengan. Manten-manten kondisi seperti ini. Kalaupun nggak ada banyak orang, nggak ada yang sakit di depan, nggak mungkin saya, insya Allah mboten badhe yang lawan. Saya itu. Karena saya melihat ada yang sakit, banyak yang lainnya pada duduk, pada petentang-petenteng. Ilmu hikmah itu diamalkan bukan untuk menunjukkan kesaktian, bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk mencari sebuah kesadaran, untuk mencari sebuah ketenangan, untuk memasukkan nur nubuah, nur Muhammad, nurullah, sehingga di hati kita itu penuh dengan cinta, bahkan mencintai orang yang membenci kita.
baik terhadap orang yang nggak baik kepada kita. Itu adalah kesaktian yang sejati. Kesaktianmu adalah kesabaranmu. Jenengan baru belajar ilmu sedikit, baru ikut gemblengan berapa bulan yang lalu sudah. Makanya saya bilang, orang mukul kita biarkan, orang menghina kita biarkan. Karena apa? Ketika kita dihina, kita diam. Kehinaan itu akan kembali kepada yang mengatakan. Dan orang itu kalau dihina sabar, itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan cuma belajar gemblengan, kalau malam ikut saya ikut ngaji juga, lo malam ngaji roso di sini. Ngaji roso. Riwayatnya baginda Rasulullah, kisahnya ketika beliau duduk di samping masjid bersama dengan sahabatnya, lalu datang orang kafir ngecek sahabat baginda Rasulullah itu. Kamu itu ikut penipu, kamu itu ikut pembohong, Muhammad itu pembohong penipu, ngapain kamu ikuti? Sahabatnya itu diam dan tetap tersenyum karena dia tahu yang diikuti baginda Rasulullah adalah orang yang benar, adalah fatonah, amanah, sidik beliau itu. Nah ketika sahabatnya ini dibully, dicaci, diam, baginda Rasulullah tersenyum. Dan lama-lama karena terus dicaci, dibully, sahabat baginda Rasulullah ini akhirnya marah terus jawab. Ketika sahabatnya ini menjawab dan marah, itu baginda Rasulullah cemberut terus langsung pergi. Ketika baginda Rasulullah pergi, sahabatnya nyusul baginda Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, tadi ketika saya dicaci, dibully, dihina, saya diam, jenengan itu kok diam di situ dan terus tersenyum. Ketika saya menjawab, saya marah, kenapa kok jenengan itu pergi terus cemberut sama saya? Baginda Rasulullah menjawab, tadi ketika kamu dihina, dicaci, dibully, kamu diam, kamu sabar, itu malaikat pada datang dan mendoakan kamu. Karena orang yang dihina dan sabar itu dinaikkan, dimuliakan oleh Allah, dan yang menghina itu akan dihinakan oleh Allah. Nah ketika kamu menjawab, kamu marah, itu malaikat pergi, yang datang itu setan, senang ketika kamu marah. Nah ketika setan datang, saya ya pergi, kata baginda Rasulullah seperti itu. Ya kalau kita ini nggak mau dihina, ya jangan mengharapkan mulia. Lihat genteng di atas itu, dia mulia di atas, kuat, perkasa. Karena sebelumnya dia tanah diinjak-injak dulu sama orang, diiles-iles dulu tanahnya, diiles-iles, dijemur, dibakar. Udah itu baru ditaruh di atas, kuat. Itu nggak asal tanah langsung ditaruh di atas, kena hujan ya meleleh, malah nggak jadi barang yang bermanfaat, nggak bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau mau bermanfaat untuk orang lain, kita harus siap dihina, dicaci sama orang. Orang itu kalau mau bermanfaat harus mau dimanfaatkan. Pedang itu loh bermanfaat untuk nebang kayu, untuk masak, untuk peso, untuk ngiris berambang, untuk bisa bermanfaat untuk orang. Itu pun harus mau digenjeleng dulu kok, harus mau disepui dulu kok, harus mau dipandai dulu kok, digenjelengi dengan banyak masalah, baru akhirnya jadi pisau yang bisa bermanfaat untuk orang. Loh kalau kamu baru saja belajar ilmu sedikit sudah dicaci, dibully gitu aja sudah nggak terima, bagaimana kamu melihat junjungan kamu baginda Rasulullah itu dihina, dibully, dicaci seperti itu? Jadi belajar kesabaran. Lihat ya, ada orang yang ngalamin gangguan jiwa ditaruh di sini, kita disuruh untuk ngurusin keluarganya nggak tahu kemana, ya kita urusin aja kok. Jadi kesaktianmu adalah kesabaranmu. Ini nanti kalau nggak segera disembuhkan, terus nanti keluarganya satu kampung datang ke sini demo lagi, sudah selesai kita. Itu loh, makanya yang paling sulit ketika menjadi seorang wali itu adalah menyembunyikan karomahnya. Karena karomah itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk disembunyikan, bukan untuk ditampilkan. Yang penting itu para wali itu mintanya itu bukan karomah, istiqomah. Yang penting itu istiqomah kamu di sini itu loh. Kamu kalau di sini tidak bisa sabar, ya jangan ikut saya. Wong dibilang suruh sabar kok. Biarin aja. Dihina orang nggak akan hina nggak. Kalau Allah itu pengen kita mulia, walaupun semua orang itu menghina kita, kita itu yang nggak akan hina. Tapi walaupun semua orang itu memuji kita, kamu itu wah punya karomah begini-begini, tapi kalau Allah pengen kita mulia, kita akan, kalau Allah itu pengen kita hina, kita itu akan hina walaupun dipuji oleh semua orang. Itu loh. Jadi hati-hati belajar ilmu hikmah itu. Bukan untuk menunjukkan kesaktian.
tapi bagaimana supaya kita itu bermanfaat untuk orang, itu aja loh. Paham ya? Usah begitu-begitu lagi, sudah. Kenapa itu tadi pakai asmasir? Kamu gendam itu? Iya, karena biar sedikit menahan emosi, biar tidur, biar enggak ribut lagi gitu aja sih Pak. Itu tadi kalau kamu bilang mati terus orangnya mati, ini biar gimana? Alhamdulillah Pak, kebablas Pak. Tapi insya Allah alhamdulillah saya kontrol untuk tidur. Itu tidur orangnya itu. Tidur apa pingsan? Saya tidur Pak. Saya nggak tahu kalau kebablas. Tapi jangan. Kok bilang bisa nggak tahu tuh biar tahu iki. Saya ingat. Aja nahan emosi, aja ngumbar hawa nafsu. Aja numbar hawa nafsu. Makanya perlu kamu itu belajar untuk dikir nafas kamu itu. Jangan ngumbar hawa nafsu. Ikut nafsi. Nafasnya dibuat dikir biar bisa nenangin pikirannya itu. Jadi kan di sini ikut kebelengan Pak nggih. Ikut kebelengan. Kalau sudah punya amalan, punya pegangan, jangan digunakan untuk hal-hal yang murahan. Apalagi hanya untuk hal-hal yang bersifat kesombongan, jangan. Digunakan itu dalam keadaan yang benar-benar kepepet. Kalau nggak kepepet itu nggak usah digunakan. Karena itu sama dengan merendahkan ilmu. Apalagi kalau ada orang-orang nantang gitu. Paman ngambil gembelengan di sini, pasti nanti banyak orang yang kamu belajar ke Samsudin jajal buktekno itu. Nggak usah dilayani. Karena memang kita nggak punya apa-apa. Dan ini tempat untuk tirakatan santri yang saya suruh bikin dari kayu rumah sendiri untuk di sini. Kalau yang ikut gembelengan di sini minimal 7 hari di sini. Itu sudah dibelikan apa belum? Lagi dipesan. Dibelikan. Jadi kalau yang ambil gembelengan di sini itu berapa satu harganya itu? 15. Nanti minta tolong sama Pak Nur untuk dibelikan gitu. Ya rezeki dari panjenengan semuanya lah. Yang kayak beli madu kunir ini buat tempat sate santri yang mau tirakat, mau ngaji di sini. Insya Allah. Terus piye disembuhkan kan? Dibacakan asmanya. Dikon mulai ya. Udah nggak usah pakai air, pakai baca kuncinya. Baca kuncinya. Kalian tuh, kan mulai. Ada uang nggak? Minta uang 200 atau berapa buat sanggup beli ini. Anda minta uangnya tuh. Suruh pulang. Pulang. Mulai. Nanti saya ke sana, wes pulang. Nanti saya ke sana, nggak usah geger-geger di sini. Ora itu napik sama niku. Kasih kebelian. Monggo Kang. Tangan kanan. Mulai. Motor itu sebenarnya kalau mereka datang itu bukannya kita itu mau apa, kalau ada yang jaga di depan sana. Jadi kalau ada tamu itu ditanyain dulu tujuannya apa. Kita lagi rukiahan masuk ke sini itu. Nantilah ada datang lagi itu. Masih pusing itu. Pak, bantu lagi Pak. Ngetiba nih kengko Pak. Kebablasan Pak. Pegangin dulu itu, pegangin ya. Saya mumetnya tiba nih jalan. Kalau nggak suruh istirahat dulu itu, jangan naik motor dulu. Geblak kayak kumalan. Suruh istirahat dulu. Bikinin, kasih air minum nggak apa-apa Pak. Kasih air minum. Bareng anak banyu ngombe Kang.
nggak kuat kayak geblak kayak ngomelan. Kayak gitu kalau sakit lagi ya dibilang saya tukang santet kayak ngomelan. Pak Solikin, ojo ngesaharit ngedeni. Itu tetangga depan rumah saya itu. Ojo ngesaharit ngedeni loh. Tangga depan rumah itu. Pak kalau nggak suruh istirahat dulu, engko ning Pak Montor tiba ngeblak loh engko. Suruh istirahat dulu nggak apa-apa ya. Dalan geblak engko. Suruh istirahat dulu, suruh istirahat. Papa, suruh istirahat dulu, engko dalan geblak engko. Lho kan istirahat ra gelem tiba ngeblak apa tabrakan salahnya kene neh engko. Wis sira cek mumet lho, Pak Montor tabrakan kok malah kene salahne engko. Gak gelem istirahat. Singo kan tamunya datang lagi, barusan saya ngomong dah ngelak tekon neh gitu ya. Singo opa sini opa sini nyapo kok ngedoh himalan ngedoh barang nyapo. Tanya ke Mbah Singo ini loh. Beliau ini memang nggak sejalur sama saya. Beliau kejawen, saya tasawufnya tasawuf Islami. Tapi tanya ke Mbah Singo, yang beliau ini asli sesepuh dari perkumpulan supranatural Indonesia. Beliau ini lama di Alas Purwo. Jadi kalau kita itu pakai ilmu, kok digunakan untuk sesuatu hal yang rendahan, seperti yang tadi saya bilang, waktu saya naik kereta ada pengamen minta uang ke saya, nggak saya kasih, akhirnya saya berantem sama kiai saya. Itu saya disuruh balik lagi. Kiai saya itu yang biasanya saya datang itu tak salimin mau senyum sama saya. Ketika saya dek kereta itu ada pengamen yang minta uang nggak saya kasih, akhirnya berantem sama saya. Sampai pondok itu kiai saya nggak mau senyum saya sama saya. Saya disuruh pulang untuk nyari pengamennya itu lagi. Saya suruh minta maaf karena kata beliau saya itu merendahkan ilmu. Karena apa? Ilmu digunakan hanya untuk hal-hal yang rendahan. Lalu kalau kita bisa ngasih uang ke pengamennya itu, kata abah saya, kenapa kok harus dengan cara yang berantem? Berarti lebih berharga uang yang 10.000 itu daripada ilmu yang saya kasihkan ke kamu kalau kayak gitu. Wong kamu bisa kok jalan kaki dari stasiun ke pondok ini kok. Kenapa kamu lebih berat untuk jalan kaki ke tempat saya daripada kamu itu ngasih uang 10.000? Berarti kamu ngerendahin ilmu dari saya. Dapat ilmu dari saya itu kamu gunakan untuk bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk suatu hal yang rendahan. Loh, saya bukannya sombong Pak, ngadepin orang satu kampung pun saya bisa kok. Bukannya saya sombong kayak, walaupun akhirnya saya entah mati entah apa sih saya bisa kok. Tapi apa saya gunakan untuk dolimin orang? Apa saya gunakan untuk ngelawan orang yang seperti itu yang nggak punya ilmu? Enggak Pak. Soalnya kalau dukun santet beda lagi. Saya dari dulu nantang siapapun yang punya ilmu santet, ayo santet saya kayak gitu. Loh, kamu baru belajar asmasir, baru belajar ilmu gendam dari saya sedikit aja udah sombongnya kayak begitu. Kan saya udah bilang, kita itu yang kalau mau bermanfaat harus mau dimanfaatkan oleh orang lain. Loh, kita lihat tuh genteng loh, saya ulangi lagi, genteng itu loh bisa kokoh di atas kuat itu loh, karena di bawah itu diiles-iles dulu. Tanah digali, diiles-iles, dijemur, dibakar, baru kuat di atas. Itu loh genteng kayak gitu yang tiap hari kita lihat. Peso itu loh, pedang itu loh bisa tajam itu karena apa? Dari besi digenjelengi dulu. Loh, kalau kamu nggak mampu dihina orang, ya jangan mengharap untuk jadi orang yang mulia kalau kamu masih mau dimuliakan oleh manusia. Kecuali kamu minta dimuliakan sama Allah, dihina manusia, itu nggak apa-apa. Makanya belajar ilmu hikmah, ilmu makrifat, ilmu kejawen itu bukan cuma masalah dohirnya ngomongnya, tapi lakunya.
tingkah lakunya, dan itu banyak prakteknya, bukan mung sekedar omong tok. Teorinya sedikit, mudah prakteknya yang nggak mudah gitu loh Pak. Kemarin jenengan minta gembelengan ke saya sampai minum 7 kapsul, ambil tak kasih gratis loh kamu yang tingkat akhir itu, biar kamu itu bermanfaat untuk orang. Lah kok malah kamu itu nggak mau dimanfaatkan sama orang, dihina sama orang begitu aja udah nggak kuat. Perjuangan kamu itu semakin orang berjuang itu semakin banyak berkorban. Tapi kalau sudah namanya mahabbah, yang sudah namanya cinta, sengsara itu loh bahagia. Gimana kamu itu mau mengatakan cinta kepada seluruh manusia, kamu ngamalin kemarin asma bismillah sampai titik bak, kamu baru dikasih sedikit kelebihan aja udah pengen kamu tonjolkan kok. Suatu hal yang menonjol itu apa kamu kira baik, malah jelek. Lebih baik jenderal yang masak kopral daripada kamu itu kopral bergaya jenderal. Jalan dijajal uang bar kamu nanti. Ngoten loh. Yang namanya kamu ngamalin bismillah, masuk ke dalam nubuah, masuk ke dalam mahabbah, sifatnya Allah, mensifati sifatnya Allah yang Rahman Rahim, sayang ke semuanya. Kamu sayang baru diuji kayak gitu aja udah nggak kuat kok katanya sayang. Kamu kalau sayang itu rela berkorban. Kamu punya istri, kamu sayang, kamu rela kehujanan, kepanasan, dihina orang, taruhan nyawa bekerja untuk istrinya, tapi kan rasanya bahagia. Itu yang namanya cinta. Namanya cinta kok nggak mau berkorban apa-apa. Apa itu yang dinamakan dengan cinta? Apa itu yang dinamakan dengan nubuah? Apa itu yang dinamakan dengan mahabbah? Nggak seperti itu. Makanya amalannya kalau malam itu jangan cuma ikut saya ke sana. Kalaupun ikut saya ya jangan kamu pandang sayanya. Saya ini nggak punya ilmu. Jadi orang belajar ilmu itu tujuannya untuk mendekat kepada yang punya ilmu. Dan kalaupun kamu mendekat kepada yang dititipkan ilmu itu hanya wasilah saja. Tapi wusulnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari saya ilmu itu. Saya itu hanya dititipkan, bisa aja hilang. Kita nggak tahu besok bagaimana kok. Ya memang kalau kita mau belajar ilmu, kalau ngaji kitab alim muta'alim itu kita harus benar-benar takdim, mendekat kepada yang dititipkan ilmu, kepada guru. Tetapi perintah Allah juga harus dijalankan. Nanti gurumu tukang tipu, gurumu tukang bohong, kamu terus ikuti. Yang jelas gurumu itu harus bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, kepada Tuhan. Bukan cuma ketemu di jalan, ada orang ngasih wejangan terus kamu anggap itu guru. Tidak seperti itu. Guru itu harus bisa mendekatkan muridnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu kalau kamu dekat sama saya kok kamu malah jauh sama Allah, dekatnya sama setan, dia pergi sana. Tidak usah mendekat sama saya kok. Kamu belajar ilmu hikmah malah seperti itu. Udah toh, kamu mau dibanting, mau dihina, dikatakan penipu, sudah terima saja. Orang itu nggak akan dihina walaupun dihina sama orang. Kalau Allah pengen kita mulia, walaupun semua orang itu menghina kita, kita akan tetap mulia. Dan walaupun semua orang itu menghina kita, kalau Allah pengen kita mulia, kita tetap mulia kok. Kamu punya junjungan baginda Rasulullah, dihina, dianggap penipu, diusir dari tempatnya sendiri, ya akhirnya ya mulia kok baginda Rasulullah kok. Masa kamu masih ragu dengan kekuasaan Tuhan? Bikin siang sama malam aja mudah kok. Menciptakan diri kamu aja mudah kok buat Allah. Masa kamu masih ragu? Kamu lihat burung itu bisa terbang walaupun dia itu hanya seorang hewan, hanya makhluk seperti itu. Jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi yang kayak gitu. Ngobrol. Lembah Singo ini ya, mohon maaf. Dulu datang ke sini kan ya pengen jajal saya. Dulu ya sampai ngetak Mas Dani seperti itu. Sekarang ya jadi saudara. Wes toh, sesuatu hal yang baik pasti akan baik. Kebenaran itu pasti akan tetap benar. Gitu loh. Kita banyak saudara kok gitu loh. Nggak perlu kita itu menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu itu nggak akan ada habisnya dan mencelakakan diri kita. Ngaten nggih. Panjenengan yang ikut gembelengan dipahami nggih Pak nggih. Di sini bukan mengajarkan tentang kesaktian, tetapi mengajarkan tentang kesadaran. Kalau orang itu sabar, pasti dia sakti. Dan yang kita butuhkan di dunia ini adalah kesabaran. Kesabaran.
Orang kalau sabar itu hidupnya pasti mulia. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggih. Sekarang kita doakan dulu saudara kita. Terima kasih Mbak Singo sudah mau datang ke sini. Saya minta doa dari panjenengan juga untuk saudara-saudara kita yang ada di sini. Monggo. Sallallahu ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salawat anta samsun anta badarun anta nurun faqa nuri anta samsun anta badarun anta nurun faqa nuri anta igasiru wa khali anta misbah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika iman sabar nerimo senajan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking
Nggih, Bapak tumut gembelengan di sini. Sebenarnya gembelengan ini bisa jarak jauh, nanti dikirimkan paketnya, kapsulnya, minyaknya, daun sama garamnya untuk mandi juga sebenarnya bisa. Kalau mau di sini juga nggak apa-apa, sekalian tirakatan itu juari itu di sini nggak apa-apa. Sekalian untuk mengolah, olah rasa, sekalian untuk tajribahnya insyaallah. Nggih. Tunggu dinungo Pak nggih, muga manfaat dan semoga apa yang jenengan kafarohkan nanti bisa untuk membangun tempat ini, karena insyaallah nanti untuk tempat tinggal santri, untuk tempat tirakat yang mau ke sini tirakatan itu mau kita buatkan di belakang sana, nanti ada rumah-rumah kecil untuk tirakatan, dan kita juga mau bikin untuk penampungan orang gangguan jiwa di atas di gunung sana nanti. Tapi di sini juga masih banyak yang harus kita bangun lagi insyaallah, terutama untuk tempat tinggal santri, untuk tirakatan juga insyaallah. Semoga manfaat apa yang jenengan berikan ya. Ambil gembelengan apa tadi? Seri berapa? 5? Seri 1. Oh siap. Oke, tunggu. Yang penting manfaat ya. Barakallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti diistiqomahkan ya. Siapapun yang ngambil gembelengan di saya, pada intinya adalah pada keistiqomahannya. Istiqomah di setiap jam 1 malam sampai jam 5 itu diusahakan untuk melek. Itu kuncinya. Jam 1 sampai jam 5, karena ini tentang zat, sifat Nabi Adam, orang tua kita, baru diri kita. Ya. Dunungnya seperti itu. Yaitu Allah, baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua kita, terus diri kita. Jadi kalau kita mau menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bermukorobah, supaya kefutuh, itu ya tidak bisa kalau langsung ke Allah, harus lewat wasilah. Kalau kita mau kenyangannya wasilahnya makan, ya kan, mau dapat uang aja wasilahnya itu bekerja, maka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilahnya yang pertama, kita ke diri kita sendiri jangan mendolimi, sebab itu semuanya tidak disukai oleh orang tua kita. Yang kedua, kita harus baik kepada orang tua kita, karena itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah, dan kita pun harus berselawat kepada baginda Rasulullah, karena baginda Rasulullah adalah kekasihnya Allah. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, pasti kita akan dicintai oleh Allah. Jadi untuk menuju kepada Allah itu juga nggak bisa secara langsung, harus lewat wasilah. Rahman Rahimnya Allah, sifatnya Allah itu sudah ada kepada di dalam diri orang tua kita. Rahim itu rahimnya ibu kita itu loh. Makanya kalau orang Jawa itu Allah yang katon itu ya kedua orang tua kita itu, karena sifat Rahman Rahimnya Allah sudah turun kepada ibu dan bapak kita. Kalau kita pengen dapat ridhonya Allah, maka kita pun harus dapat ridhonya orang tua. Nggak mungkin seseorang itu dapat ridhonya Allah kalau nggak dapat dari ridhonya orang tua. Jadi wasilahnya seperti itu, seperti kapas, benang, kain, baju. Adanya baju karena adanya kain karena adanya benang karena adanya kapas. Adanya kita karena adanya orang tua karena adanya Nabi Adam, karena adanya Nur Muhammad, karena adanya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya terus diamalkan. Untuk non muslim pun juga tidak apa-apa. Kemarin waktu saya di Lampung, ada orang beragama Hindu, orang Bali, ngamalkan sholawat, itulah jadi dukun. Iya, di jalan mau dirampok orang, matanya mendelik, itu loh yang rampok lari. Itu buktinya ada seperti itu. Padahal itu non muslim, apalagi kita yang muslim. Itu loh, orang non muslim jualan galon, jadi bos galon ngamali sholawat, non muslim loh. Karena baginda Rasulullah itu rahmatan lil alamin, bukan cuma untuk orang Arab, untuk seluruh alam, bahkan kepada makhluk, kepada hewan, kepada semesta, semuanya cinta gitu loh. Cinta itu tidak membedakan ras, suku, dan juga agama, semuanya. Karena kita cinta, mahabbah. Ngoten nggih. Untuk non muslim juga banyak yang mengamalkan, ngambil gembelengan di sini, orang Hindu, orang Buddha banyak yang di sini ngambil gembelengan itu. Ngoten niku. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Oke, monggo sekarang kita rukyah. Siapa itu? Ajara, maju sini, maju sini, maju sini. Maju sini, maju sini. Pintar anaknya apa sini, pintar maju. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Temenin siapa? Bapaknya. Temenin ini, si Ajara ini. Alia. Nah, sini. Temenin bapaknya. Iya. Maju sama punya kan. Oh iya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Kendinya itu dipinggirkan yang belakang, di kendi ya. Ini setannya di dalam diri anak ini dihilangkan dulu aja ini. Jalan masuknya juga ditutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kesanain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Pegangin belakangnya, Pak. Pegang sininya. Bapak, pegang sini. Sininya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aulia, dengarkan kata-kata saya. Dengan izin Allah. Aulia, dengarkan kata-kata apa? Dengan izin Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan asma Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aulia, dengarkan kata-kata apa? Dengan izin Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua gangguan syaitan yang ada di dalam diri kamu akan pergi dengan izin Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aulia, dengarkan kata-kata apa? Dirimu adalah dirimu sendiri, dan di dalam dirimu tidak boleh ditempati oleh siapapun kecuali dirimu sendiri. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai kau iblis, setan, jin yang ada di dalam tubuh anak ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aulia, dengarkan kata-kata apa? Tidak boleh ada satu makhluk pun, dari manapun, dari jenis apapun, yang menempati di dalam dirimu, di dalam pikiranmu, di dalam tubuhmu. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aulia, dengarkan kata-kata apa? Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dirimu adalah dirimu sendiri, tubuhmu adalah tubuhmu sendiri. Tidak boleh ada makhluk siapapun, apapun, dari golongan apapun yang boleh menempati di dalam tubuhmu. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aulia, dengarkan kata-kata apa? Jenengan mampu, jenengan kuat, jenengan bisa untuk mengalahkan jin yang ada di dalam tubuh panjenengan. Panjenengan bisa mengalahkan semua gangguan, ikatan yang mengikat, yang menempel, yang ada di dalam tubuh panjenengan. Panjenengan bisa mengalahkan semua gangguan-gangguan,
bisa mengalahkan setan yang ada di dalam diri panjenengan. Aulia, dengarkan apa? Panjenengan pasti bisa untuk melawan gangguan ikatan jin yang ada di dalam diri panjenengan. Dengarkan apa? Jin itu lemah. Jin itu lemah. Jin itu lemah. Diri kita yang kuat. Kalau kita kuat, jin akan lemah. Kalau kita lemah, jin yang akan kuat. Dan saya yakin aulia ini kuat. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengarkan kata-kata apa? Satu kali tarikan nafas, baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lawan. Kamu sendiri yang bisa menghilangkannya. Kamu sendiri yang bisa menghilangkannya. Lawan. Satu kali tarikan nafas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lawan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu pasti bisa melawan. Kamu pasti bisa melawan. Keluarkan kata-katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu pasti bisa. Kamu kuat. Kamu adalah hamba Allah yang sempurna. Aulia, lawan. Dengan izin Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah. Dilawan. 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 Lawan. Aulia, lawan. Dengan izin Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengarkan kata-kata apa? Setiap kamu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua setan, semua iblis, semua jin yang mengganggu kamu hilang dengan izin Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muntahkan. Hilangkan, lawan. Dengan izin Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, Datullah, Sifatullah, Wujudullah, Afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aulia, dengarkan kata-kata Abah. Tidak ada satu kekuatan di dunia ini yang mampu melawan kekuatan Allah. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang melebihi kekuatan dari kekuatan Allah. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang mampu menandingi kemuliaan kekuatan dari asma Allah, dari kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap ada gangguan ikatan yang ada di dalam tubuh kamu, apabila kamu berzikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti gangguan ikatan tersebut akan hilang dengan izin Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengarkan kata-kata Abah. Dengan izin Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah. Setiap kamu membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gangguan ikatan yang ada di dalam diri kamu akan hilang dengan asma Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, saya berikan asma La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke dalam diri anak ini. Setiap anak ini membaca kalimat La ilaha illallah, maka semua gangguan ikatan yang ada di dalam diri beliau hilang dengan asma Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah. Tanya dok, tanya dok, tanya dok. Bukan. Siram pakai airnya itu. Gak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tangannya semuanya di perut. Semuanya. Semuanya di perut. Pegang pusarnya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan saya, matanya terpejam semuanya. Dengarkan saya, mata terpejam. Rasakan keluar masuknya nafas. Rasakan keluar masuk nafas sampai terasa lembut di dalam nafas jenengan. Dirasakan, dinikmati, disyukuri. Tangannya gini, Pak. Tangannya begini, Pak. Nah, matanya merem.
Konsentrasi sama kata-kata saya. Konsentrasi dengan apa yang saya sampaikan. Diterima, jangan ditolak, diterima. Mata terpejam. Dengarkan kata-kata saya. Dengan izin Allah. Dengarkan. Dengan izin Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua gangguan, ikatan, penyakit yang ada di dalam diri saya, dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan asma Allah, semua gangguan, ikatan, penyakit yang ada di dalam diri saya hilang dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengarkan kata-kata saya. Dengarkan kata-kata saya. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu diri saya, yang mengganggu keluarga saya, yang mengganggu usaha saya, yang mengganggu hidup saya, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila di dalam diri saudara-saudaraku ini ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam dirinya, dengan izin Allah, dengan asma Allah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siram semua kepalanya pakai air ini, dengan air qadratullah, nur Muhammad, nur Allah. Semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudara-saudaraku ini hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Siram. Amit Mbah. Ngopi Mbah, santai Mbah. Sehat Pak RT. Alhamdulillah. Manuk kundi. Oh siap.